Pemirsa, kehadiran patroli malam dan razia rutin yang digelar Polda Metro Jaya mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menilai kehadiran petugas di titik rawan memberikan rasa aman, terutama bagi para pekerja malam dan pengemudi ojek online. Langkah taktis Polda Metro Jaya dalam patroli malam dan razia wilayah mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran personil kepolisian di titik-titik rawan dinilai mampu memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas hingga dini hari. Salah satu apresiasi datang dari pengemudi ojek online di wilayah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kehadiran mobil dan motor patroli membuat para pengemudi lebih tenang saat melintasi jalanan sepi dan rawan kejahatan. Para ojol, pekerja pabrik, dan warga yang pulang dinas malam juga merasa aman. Malam ada keliling patroli ya, agar selain ojol juga orang-orang yang pulang kerja atau kerja malam merasa aman, merasa dilindungi gitu. Jadi kita mau kemana-mana nggak takut, nggak was-was gitu. Jadi semakin aman lah intinya. Terus begal-begal juga semoga pada tobat lah. Apresiasi dari masyarakat ini menjadi motivasi bagi kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengamanan wilayah tersebut. Polda Metro Jaya berkomitmen terus mengoptimalkan upaya preventif melalui patroli rutin dan razia di malam hari untuk mencegah aksi kejahatan begal. Langkah ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta menjaga ruang publik tetap aman dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komuter lain relasi Duri Tangerang tiba-tiba berhenti di perlintasan Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan sempat terdengar dari bawah gerbong yang membuat penumpang panik dan ketakutan. Bahkan sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk keluar gerbong dan mencari moda transportasi lain. Adanya insiden ini membuat perjalanan kereta lain terganggu serta kemacetan mengular akibat gerbong yang menutupi perlintasan sebidang. Itu karena korsleting tegangannya. Jadi generator yang di gerbong 3 meledak. Oh, meledak? Iya. Apa tuh Pak yang meledak? Saya rasa generatornya itu di bawah. Oh, generatornya di bawah gerbongnya ya, meledak ya? Meledak. Bapak dengar tadi ledakannya? Iya, wah. Berapa kali Pak meledak tadi? Tadi doang. Setelah 2 jam, komuter lain akhirnya dapat dievakuasi dengan didorong oleh komuter lain lainnya hingga perjalanan kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bagi Anda yang merayakannya, khususnya bagi para umat muslim di seluruh Indonesia. Ya, harapannya di Hari Raya Kurban ini bisa mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya, Raditya Ayu. Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta dihadiri ribuan jemaah. Jutaan jemaah haji dari berbagai belahan dunia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati para penumpang yang ingin memanfaatkan Lebaran di kampung halaman. Pemirsa, ribuan jemaah memadati Masjid Istiqlal Jakarta Pusat untuk mengikuti Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Salat Id juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Warga yang mengikuti Salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta berdatangan sejak subuh dan berlangsung tertib. Sementara pengamanan masjid juga berlangsung ketat. Petugas keamanan memeriksa setiap barang bawaan pengunjung. Ketatnya pengamanan dikarenakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun tidak seperti sholat Idul Adha tahun-tahun sebelumnya.
Tahun ini sholat Idul Adha tidak dihadiri langsung oleh Presiden karena Prabowo Subianto sedang berkunjung ke Perancis. Sementara itu di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, jemaah juga memadati sejak pagi baik di dalam masjid maupun di lapangan. Masjid Al-Azhar menjadi salah satu tempat ibadah bagi warga Kebayoran Baru dan sekitarnya. Sementara itu di Jakarta Timur, warga memadati jalan sekitar kawasan Jatinegara yang digunakan untuk sholat Id, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Ibadah sholat Id berlangsung khusyuk meski digelar di jalan. Gelaran sholat Idul Adha di Jatinegara menjadi gambaran indahnya toleransi beragama karena digelar tepat di depan gereja Koinonia dan berlangsung tertib. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis dengan sambutan diaspora Indonesia. Selain kunjungan negara, Prabowo juga akan melaksanakan sholat Idul Adha di Paris. Tiba di Paris, Prancis Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut ratusan WNI termasuk para mahasiswa. Pada kesempatan ini, Prabowo menyempatkan waktu berbincang singkat bersama para mahasiswa. Kunjungan Prabowo ke Prancis kali ini dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Prancis yang sempat tertunda. Prabowo juga sekaligus akan melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Dirinya akan terlebih dahulu melaksanakan sholat Id di KBRI Prancis bersama warga negara Indonesia sebelum memulai rangkaian agenda kenegaraan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan sapi jenis Simmental Cross dengan berat 1,3 ton ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selain Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyumbangkan sapi seberat 1,1 ton. Diangkut menggunakan truk, 2 ekor sapi berukuran besar tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sapi jenis Simmental Cross seberat 1,3 ton yang diberi nama Siloreng ini merupakan sumbangan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyumbangkan sapi dengan jenis yang sama seberat 1,1 ton. Penyerahan hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden diterima langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hewan kurban ini akan disembelih pada hari Kamis dan dagingnya akan disalurkan melalui yayasan dan pesantren yang sudah terdaftar di Masjid Istiqlal sebagai penerima daging kurban. Momen perayaan Idul Adha diharapkan dapat membawa berkah bagi masyarakat yang menerima daging kurban. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.